Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 5 Januari 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir menerima kunjungan kerja Komandan Kodim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid beserta rombongan dalam rangka menjalin tali silaturahmi dan apresiasi pelaksanaan vaksinasi yang berjalan baik. Pada kunjungan kerja tersebut, Bupati Seruyan Yul Haidir didampingi Sekretaris Daerah Jainuddin Nur, Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo, Kapolres AKBP Bayu Wicaksono, dan sejumlah perwakilan Forkopimda lainnya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Dandim Letkol Infantri Abdul Hamid dan rombongan, di mana dalam kunjungan tersebut membahas berbagai agenda penting, salah satunya pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di mana hingga saat ini vaksinasi COVID-19 tahap 1 di Seruyan sudah mencapai hampir 80% dan untuk tahap 2 mencapai 40% lebih. Pencapaian tersebut dinilai sudah sangat baik dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Bupati menambahkan, hal tersebut tidak lepas dari kinerja Polres Seruyan dan instansi terkait yang terus menggalakkan pelaksanaan vaksinasi, sehingga capaian vaksinasi dapat berjalan maksimal dan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Sementara itu, Dandim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid juga mengucapkan terima kasih atas sambutan baik yang diberikan oleh Pemkab Seruyan, di mana dalam pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan banyak masukan dan saran yang nantinya akan diterapkan di wilayah Kodim 1015 Sampit. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya melakukan penyegaran di setiap lini pemerintahan, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan guna penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Kegiatan pelantikan yang dilaksanakan tersebut mengacu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, ada sebanyak 252 orang yang dilantik dan diambil sumpah janji jabatan baik daring maupun luring. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di mana harus mampu beradaptasi dan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menciptakan proporsi yang sangat efektif dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat, tentunya jabatan yang telah diberikan agar dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Diharapkan, pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan dan menjadi skala prioritas sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai layanan yang lambat dan tidak transparan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir memimpin upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2022. Di usia ke-76 ini, Kemenak terus berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang sangat penting. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan layanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan, menjaga Pancasila, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalehan umat beragama dari 82,52% menjadi 83,92% di tahun 2021. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kemenak juga mampu mempertahankan prestasinya, di mana kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian tersebut menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, Anang Rusli mengatakan, pada peringatan ini pihaknya menginginkan transformasi layanan umat mengalami perubahan, seperti layanan dapat lebih prima,
mudah dan murah, sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan berbagai keperluan atau urusan. Sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Menteri Agama dalam Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022 ini, itu transformasi layanan umat. Jadi kita menghendaki ada perubahan dalam pelayanan. Kita menginginkan pelayanan yang prima, yang mudah dan murah. Jadi tidak mempersulit, sebagaimana harapan Pak Jokowi bahwa reformasi birokrasi itu adalah mempermudah segala urusan. Jadi kalau pendek kenapa harus panjang, dan kalau mudah kenapa harus dipersulit. Selain itu, toleransi umat beragama di daerah ini berjalan baik dan tidak ada konflik yang terjadi, di mana moderasi umat beragama terus dilakukan secara aktif baik eksternal maupun internal. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan dewan dari daerah pemilihan 1 meminta pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan illegal logging yang dianggap merusak infrastruktur jalan di Desa Sungai Perlu. Kegiatan reses yang dilakukan adalah untuk menyaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan berbagai pembangunan di Kabupaten Seruyan yang dirasa belum sesuai, salah satunya peningkatan infrastruktur jalan di setiap desa. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, warga masyarakat di Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir meminta pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas illegal logging di wilayah setempat karena dianggap sudah merusak akses jalan desa. Tentunya harus ada tindakan yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah agar aktivitas illegal logging bisa diatasi dan kondisi jalan tidak bertambah rusak, sehingga kegiatan masyarakat di desa tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pembangunan UPTD TPI di Sandurian, pembangunan sekolah dasar dan sekaligus memerlukan tenaga pengajar di Desa Sungai Kudung, termasuk pembuatan jalan antar desa dari Sungai Kudung ke Desa Tanjung Rangas. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi pemerintahan di daerah pemilihan 2 yang tetap berjalan maksimal meski di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Seruyan hingga saat ini masih berlangsung dan belum berakhir, sehingga kegiatan pemerintahan harus disesuaikan dan tentunya pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal. Ketua Tim Reses Daerah Pemilihan 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah khususnya pada Dapil 2 dikarenakan roda pemerintahan hingga saat ini masih berlangsung sangat baik, mulai dari para aparatur sipil negara di kecamatan dan desa, kepala desa, hingga badan permusyawaratan desa masih melaksanakan tugas seperti biasa meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, masih ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan dengan serius, terkait dengan desa-desa yang belum dapat menyelesaikan tata batas antar desa di 4 kecamatan Dapil 2. Tentunya ke depan harus ada tindakan cepat dari pemerintah daerah agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Diharapkan, berbagai aspirasi dari masyarakat khususnya yang ada di Dapil 2 dapat diprioritaskan, agar kondisi pemerintahan di daerah tersebut dapat lebih baik dan berkembang. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan gelar rapat paripurna terkait dengan hasil persetujuan bersama TAPD dengan DPRD Seruyan tentang evaluasi Raperda Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan Bupati Seruyan tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022. Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan Bupati Seruyan tentang penjabaran APBD 2022 disepakati beberapa hal. Di antaranya pergeseran dari belanja Dinas Pendidikan Rehab Asrama Mahasiswa Universitas Palangkaraya digeser ke Dinas PUPR sebesar Rp898.700.000. Kesepakatan lainnya adalah penambahan ke Dinas Perkimtan dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp600 juta
pengurangan belanja DBHDR sebesar Rp12.326.670.000 dan pengurangan pendapatan transfer sebesar Rp7.481.854.000 pada dak fisik dan non-fisik bidang kesehatan. Tim Liputan Seruyan TV. Terima kasih kepada Saudara Harun Abbas yang Bupati Seruyan menyampaikan pidato penyempurnaan hasil evaluasi Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan Bupati Seruyan tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022. Penyempurnaan hasil evaluasi Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 dan rancangan peraturan Bupati Seruyan tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022 perlu dilakukan tindak lanjut dan menjadi perhatian bersama. Di antaranya terkait alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada inspektorat daerah sekurangnya 0,75% dari total belanja daerah. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 sebesar 5% sampai dengan 10%. Untuk struktur anggaran tahun 2022 berdasarkan hasil rapat tim TAPD dan DPRD diperoleh hasil diantaranya, pendapatan daerah direncanakan sebesar 1,07 triliun dari yang direncanakan sebesar 1,08 triliun. Belanja daerah yang direncanakan sebesar 1,11 triliun mengalami penurunan sebesar 1,69% dari yang direncanakan sebesar 1,13 triliun. Dari total pendapatan daerah dan belanja daerah yang direncanakan terjadi selisih sebesar 43,81 miliar menjadi defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa sebesar 59,27 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar 15,4 miliar sehingga pembiayaan neto sebesar 43,81 miliar. Diharapkan komitmen bersama dalam proses menyelesaikan semua tahapan dan agenda penyusunan dapat berjalan baik sehingga memberikan manfaat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf ahli dan saudara-saudara kepala tentang